Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Senang rasanya kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk mengikuti ibadah kita. Saya melihat wajah kita berseri. Sepertinya kelelahan kita sepanjang hari ini tidak mempengaruhi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita puji Tuhan untuk hal ini. Setelah perahu Nuh kandas di Gunung Ararat, tanah sudah kering, mereka lebih memilih tinggal di sekitar Gunung Ararat tersebut. Saya tidak tahu persis apa alasannya, tetapi kemungkinan boleh jadi Bahtera menjadi rumah mereka untuk beberapa lama sebelum pohon-pohon tumbuh kembali dan mereka dapat gunakan sebagai kayu untuk membangun rumah. Mereka menempati gunung-gunung di sekitar Ararat. Untuk sekian lama, keturunan Nuh hanya tinggal di sekitar Gunung Ararat tersebut. Namun, seiring berkembangnya jumlah mereka dan seiring berkembangnya pengetahuan mereka, didapati ada di antara keturunan Nuh ini yang sudah tidak menyembah Allah di surga. Mereka sudah mengambil kepercayaan lain. Dan dengan tinggalnya mereka bersama-sama dengan penyembah Allah, mereka merasa bahwa mereka setiap hari ditemplak oleh para penyembah Allah ini. Sehingga mereka memutuskan agar mereka berpisah. Mereka melihat bahwa ada dataran yang indah, yaitu di dataran Sinear, di tepi sungai Efrat. Mereka sangat tertarik dengan tanah itu. Mereka tertarik dengan kesuburannya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal menetap di sana. Mereka berkembang menjadi kota yang besar. Dan indahnya adalah mereka itu dikatakan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Pada saat itu mereka satu bahasa, satu logatnya. Sangat luar biasa. Dan mereka ini selalu memiliki rencana untuk dilaksanakan dan mereka seia sekata. Di dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 11 ini, 3 kali mereka mengatakan mari, mari, dan mari. Dan itu terlaksana. Sehingga mereka berencana untuk membuat satu kota yang besar, satu bangunan yang besar, menara yang besar, yang sangat tinggi. Tujuan mereka adalah untuk mencari nama. Ketika mereka sudah membangun, Allah melihat itu dari surga. Lalu kemudian di dalam Kejadian 11 ayat 6, Allah berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara-saudara, ini sangat luar biasa. Satu bahasa, satu rencana, dan dikatakan apapun yang mereka rencanakan, tidak akan ada yang tidak terlaksana. Allah memberikan kekaguman kepada penduduk dataran Sinear. Lalu kemudian, ketika mereka sedang asik membangun,
sudah sangat tinggi, mulailah mereka membutuhkan kerjasama yang baik. Tidak mungkin yang dari atas turun mengambil bahan yang dia perlukan. Maka mereka memerlukan komunikasi yang baik satu dengan yang lain untuk menyambung ke bawah apa yang mereka perlukan. Belum ada telepon seperti kita sekarang. Belum ada HP seperti kita sekarang. Mereka hanya menggunakan suaranya untuk memberitahukan apa yang mereka butuhkan. Teriakan yang pertama diberikan kepada pos yang satu. Demikian sampai pos yang terakhir menerima pesan itu. Ketika mereka sedang asik, tiba-tiba pekerjaan berhenti. Tidak ada kedengaran suara palu, tidak ada kedengaran suara pertukangan. Mereka bingung. Yang di atas bingung. Dia minta sesuatu ke bawah, yang datang yang berbeda barangnya. Sehingga terjadilah kekacauan. Apa yang membuat mereka kacau? Ternyata Tuhan sudah turun mengacaukan bahasa mereka. Ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Allah turun untuk memeriksa mereka. Allah turun mengacaukan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah melihat pekerjaan manusia di bumi. Allah melihat pekerjaan keturunan Nuh ini. Allah mengungkapkan kekagumannya kepada mereka. Tetapi pada akhirnya mereka berhenti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada akhirnya masyarakat yang terkumpul ini, yang bersatu ini, berencana untuk tidak terserak kemana-mana pun, akhirnya terserak secara otomatis oleh karena bahasa mereka yang sudah berbeda-beda. Yang punya bahasa satu, mereka pergi ke tempat yang lain. Bahasa yang satunya, mereka pergi ke tempat yang lainnya. Sehingga terseraklah manusia itu. Pembangunan menara kota Sinear, sebenarnya itu barulah permulaan. Artinya, mereka sanggup melakukan banyak hal besar lainnya kalau mereka tetap dalam satu bahasa. Kesatuan bahasa dan pengertian menghasilkan satu rencana yang pasti berhasil. Saudara-saudara, judul khotbah kita pada saat ini adalah mungkinnya ketidakmungkinan. Ayat inti kita diambil dari Efesus pasal 4 ayat 3 yang bunyinya demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dengan ayat ini mari kita rendahkan hati, kita berdoa sebelum kita melanjutkan pembahasan kita. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami merindukan kuasa Tuhan memelihara kami. Roh-Mu yang menguasai pikiran kami. Sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, dapat memahaminya, dan kami nanti akan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkuasalah atas kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau mendengar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Indonesia memiliki keragaman budaya. Ada 1.000
340 suku bangsa dan ada 720 bahasa daerah. Indonesia sangat kaya akan budaya. Nah, bagaimana dengan dunia? Dunia kita ini memiliki 7.164 bahasa. Sangat luar biasa. Boleh kita bayangkan bagaimana dari berbagai bahasa ini bersatu di satu tempat. Gereja kita ini memiliki anggota jemaat dari berbagai latar belakang. Ada dari berbagai suku bangsa. Kita yang bertemu pada malam hari ini juga berasal dari berbagai suku bangsa. Gereja adalah kumpulan dari orang-orang percaya yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Boleh saja itu berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, berbeda talentanya, berbeda rohaninya, karunia rohaninya, berbeda juga rasnya. Itu sebabnya kita memiliki tampilan yang berbeda-beda. Ada pepatah mengatakan, rambut bisa sama hitam, tetapi hati siapa yang tahu? Rambut kita bisa sama hitam, tetapi hati siapa yang tahu? Apa yang bisa kita lihat dari sini adalah, boleh saja kita kelihatannya tampilannya sama, tetapi pasti ada perbedaan di antara kita. Beda pemikiran, beda kemampuan berpikirnya, dan beda juga hasil pemikiran. Dengan perbedaan ini, mungkinkah jemaat dapat bersatu? Apakah kita akan dapat bersatu seperti orang-orang di Sinear? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Indonesia adalah negara yang sangat luas. Seperti yang kita telah lihat tadi, bahwa negara kita memiliki 1.340 suku bangsa yang terletak di ribuan pulau di Indonesia. Sangat kaya. Kekayaan Indonesia sampai membuat banyak negara tertarik untuk datang menikmati kekayaan dari Indonesia. Nusantara yang makmur ini dilirik oleh negara-negara asing. Ada beberapa negara seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Mungkin yang paling berkesan di hati kita adalah dua, Belanda dan Jepang. Kenapa ini sangat berkesan? Tentu adalah oleh karena apa yang ditorehkan oleh mereka sehingga kita mengenangnya. Dijajah oleh Belanda 350 tahun. Dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Yang kita mau bahas adalah bagaimana Belanda berupaya untuk menguasai Indonesia ini dengan cara politik adu domba. Apa yang mereka lakukan? Mereka coba membuat perpecahan untuk Nusantara ini dengan cara mengadu domba. Salah satunya yang berhasil diadu domba adalah Kerajaan Banten pada saat itu. Sekitar abad ke-17. Lalu yang kedua adalah Sumatera Barat dengan munculnya Perang Padri tahun 1803. Lalu yang berikut adalah
Apa yang mereka lakukan untuk mengadu domba negara kita? Mereka mulai mencoba membentuk negara-negara boneka. Ada negara Indonesia Timur, ada negara Sumatera Timur, ada negara Sumatera Selatan, ada negara Jawa Timur, ada negara Madura, ada negara Pasundan. Luar biasa. Mulai dipecah-pecah sedemikian rupa supaya lebih mudah mereka kuasai. Namun, kita bersyukur oleh karena hal ini disadari oleh pemuda-pemuda Indonesia. Pada tahun 1926, pemuda Indonesia untuk pertama sekali membuat Kongres Pemuda. Pertemuan mereka itu tidak menghasilkan kesepakatan, tetapi memberikan bibit untuk Kongres Pemuda yang kedua. Pada waktu Kongres Pemuda yang kedua, tahun 1928, tepatnya 27 dan 28 Oktober, mereka akhirnya berhasil memutuskan satu ikrar yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Persatuan ini, ikrar yang mereka buat ini, disambungkan dengan nyanyian Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Semenjak itu gerakan-gerakan untuk memerdekakan diri dari rakyat Indonesia untuk seluruhnya Indonesia semakin maju. Sehingga 17 Agustus 1945 Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaannya. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Bila mana negara Indonesia dapat mengikrarkan kesatuannya dalam keragaman yang dimiliki, seharusnya gereja Allah juga dapat mengikrarkan persatuannya di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Rasul Paulus berulang-ulang mengajak jemaat yang dipimpinnya, jemaat-jemaat yang telah dibentuknya untuk bersatu. Salah satunya adalah jemaat di Roma. Mari kita baca Alkitab kita. Roma 15 ayat 5 dan 6. Mari kita buka Alkitab kita. Roma pasal 15, Roma 15 ayat 5 dan 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan ketekunan kepadamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mendoakan ini, mengharapkan ini, dan meminta ini. Satu hati, satu suara dalam memuliakan Allah. Yang kedua, jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Mari kita baca. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Bunyinya demikian. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata
Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ini adalah seruan seia sekata, erat bersatu, sehati sepikir, jangan ada perpecahan. Rasul Paulus mengharapkan jemaat-jemaat yang sudah dia layani, jemaat-jemaat yang sudah dibentuk itu untuk memiliki persatuan. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin jemaat itu bersatu? Apakah yang membuat jemaat itu bersatu? Mari kita lihat. Yohanes 12 ayat yang ke-32. Kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-32. Bunyinya demikian. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah magnet yang menarik orang-orang percaya datang kepadanya. Kalau sudah disatukan di dalam Kristus, maka itu akan erat, dekat satu dengan yang lainnya. Dalam Efesus 2 ayat 11 dan 12 dikatakan demikian. Mari kita baca ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu sebagai orang-orang Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat yang ke-13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dahulu jauh, tetapi oleh darah Kristus kita dipersatukan. Yesus adalah magnet yang mempersatukan jemaatnya. Yesus adalah pokok anggur yang mempersatukan umatnya. Di batang pokok anggur itu, cabang-cabang itu bertumbuh, mendapat kehidupan, dan mereka akhirnya berbuah. Demikianlah umat-umat Tuhan, dipersatukan di dalam Kristus. Apalagikah yang bisa mempersatukan kita? Ternyata saudara-saudara, dalam Efesus 4 ayat 3 dikatakan bahwa dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Roh Kudus yang memerintah kita, mempersatukan roh kita seluruhnya. Ada persatuan di dalam Roh Kudus. Roh Kudus mengaruniakan damai sejahtera untuk menghasilkan persatuan itu. Begitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dalam Kolose 3 ayat 14. Mari kita buka Alkitab kita, Kolose pasal 3 ayat 14. Dikatakan demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih adalah pengikat yang menyempurnakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita memerlukan ketiga hal ini. Yesus Kristus di dalam hati kita, memimpin dan menguasai kita. Roh Kudus memerintah hati kita, membentuk karakter kita, akan mempersatukan kita.
Dan yang ketiga adalah kasih, yang merupakan tabiat Allah, akan mempersatukan dan menyempurnakan kita di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, banyak manfaat dari persatuan itu bagi kita. Salah satunya kita lihat melalui ilustrasi yang diberikan Yesus, bahwa gerejanya itu adalah bangunan. Jemaat itu adalah tubuh. Para rasul menggambarkan itu dengan baik. Unsur-unsur bangunan kalau terpisah, nilainya akan berbeda. Tetapi bila mana itu disatukan seperti bangunan gereja di mana kita berkumpul malam hari ini, ini akan menjadi satu hal yang luar biasa. Kita senang berada di dalam gereja ini. Fondasinya ada. Ada tiang-tiang. Ada juga jendela. Ada kayu. Ada pasir. Ada batu dan lain sebagainya. Semuanya itu disatukan. Ada semen. Pasir dengan air tanpa semen tidak akan bercampur. Demikian semua unsur ini, bahan ini disatukan dan itu menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Demikian dengan tubuh kita. Memiliki anggota yang berbeda-beda. Kepala yang kita akui adalah Yesus Kristus dan seluruh anggota tubuh kita ini adalah jemaatnya. Tangan memiliki fungsi yang berbeda, kaki kita memiliki fungsi yang berbeda, lalu kemudian organ lainnya memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi yang berbeda tetapi dipimpin oleh kepala Yesus Kristus menjadi satu tubuh yang berguna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, persatuan jemaat akan mendatangkan manfaat yang baik. Persatuan jemaat akan membuat jemaat itu berfungsi dalam pelayanan. Lebih efektif dalam pelayanan. Lebih efektif dalam pekerjaan Tuhan. Gereja ini tidak akan menjadi luar biasa kalau hanya satu yang bekerja. Tetapi di sini ada gembala, ada pemimpin ketua jemaat, ada diakon, ada diakones, ada yang lainnya. Semua bekerja bersama-sama. Ada bagian komunikasi yang mengoperasikan segala alat-alat komunikasi yang kita perlukan di gereja. Mereka mengaturnya sedemikian rupa sehingga pada waktu kita beribadah di gereja, kita merasa nyaman. Oh, ada juga di gereja kita orang-orang yang diam-diam bekerja. Membersihkan gereja kita, mengatur segala sesuatunya sehingga rapi. Ada juga yang memiliki kemampuan, dia senang pergi melawat, menginjil keluar. Dan itu membuat gereja itu hidup dan bertumbuh. Masing-masing anggota bekerja bersama-sama di dalam Tuhan. Menghasilkan satu hal yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagikah yang kita peroleh kalau kita bersatu padu di dalam jemaat Tuhan? Dikatakan bahwa kita akan berhasil. Apapun yang direncanakan, tidak ada yang tidak terlaksana. Itu menurut Allah dalam Kejadian pasal 11 ayat 6.
ungkapan Allah kepada penduduk Sinear itu. Satu bahasa, satu logat menghasilkan perencanaan yang berhasil. Yang berikutnya, apalagi yang kita peroleh kalau kita bersatu? Kita akan memperoleh kekuatan. Lidi, saudara-saudara, kalau dia hanya satu, tidak akan menghasilkan kekuatan. Gampang kita patahkan. Tetapi, kalau lidi itu dikumpulkan menjadi satu kumpulan yang besar, akan sulit dipatahkan. Sekencang-kencangnya tenaga kita, belum tentu kita berhasil. Persatuan mendatangkan kekuatan. Apalagi yang kita peroleh. Dikatakan, bila mana kita mengetahui apa artinya bersatu dengan Kristus sedemikian rupa, dan dengan saudara-saudara kita, maka suatu pengaruh yang harum semerbak akan menyertai pekerjaan kita, kemana saja kita pergi. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan penginjilan, khotbah-khotbah kita akan menjadi satu bau-bauan yang harum bagi siapapun di lingkungan kita. Bila mana Maria memecahkan tutup buli-buli, tempat minyak narwastu yang digunakan untuk meminyaki Yesus. Seluruh yang ada di ruangan itu segera mencium bau. Mereka penasaran, apa itu? Menarik perhatian dan menyenangkan. Umat Kristen yang bersatu adalah bau yang harum, yang menarik banyak orang datang kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkinkah persatuan dalam keragaman dan perbedaan dalam jemaat itu bisa? Perbedaan dan keragaman bukan berarti perpecahan. Ketidakmungkinan dapat menjadi mungkin dalam Tuhan. Gereja Allah dapat bersatu di dalam kuasa Yesus, Roh Kudus, dan kasih yang mengikat. Persatuan akan menciptakan keberhasilan. Persatuan akan menghasilkan kekuatan dan keharuman yang menarik banyak orang datang kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, biarlah kiranya kita tetap bersatu sebagai jemaat Allah hingga Yesus datang. Tuhan memberkati kita. Amin.